Striker yang paling masuk akal udah Ramos dah. Gonzalo Ramos. Udah dikasih lampu hijau juga sama Federica. Bruno Mars. Bruno Mars. Serius. Aduh, lupa dia cekin ya. Aduh. Bruno Fernandes anjing. Mason Mount akhirnya resmi bergabung ke Manchester United ya, tapi jangan senang dulu nih. Satu pemain baru datang tapi masalah baru juga datang. Kontrak De Gea resmi tidak diperpanjang ya. Tapi masih bisa untuk kembali di kontrak MU. Ya. Bebas. Klub lain sudah bergerak, lagi-lagi MU satu pemain aja lama, kehilangan kiper. Dan ya masih ada beberapa main yang perlu effort lebih nih untuk di-signing nih. Mungkin Onana, terus terakhir Amrabat katanya itu yang paling make sense. Amrabat sama Rasmus Højlund ya. Oke. Tapi dia nawarin berapa MU? Nah itu. Iya. Itu yang bakal menjadi pembahasan penting kita pada hari ini ya. Koko William Tato, Koko Endra, and the King. Always me, Ernest Amandos. See you again guys. Semoga minggu depan, karena minggu lalu kita take deal ya, Mason Mount ya. Minggu depan semoga Onana nih. Iya. Pada setuju Onana berarti? Setuju gue sih. Onana, cuman harganya yang kemahalan ya. Yang kemahalan gue bilang. Gue sampai track ya kemarin ya. Ini kan kejadiannya mirip sama Courtois dari Chelsea ke Madrid waktu itu. Tapi Courtois memang lebih tua. Kalau nggak salah 30 tahun kalau nggak salah tuh. Tapi dia sudah menang segalanya, Onana belum. Courtois dari Chelsea waktu ke Madrid umurnya udah 30. Bukan 28 kan ya? Enggak 30-an kok kalau nggak salah. 30 atau 29 gitu. Jangan kenapa sih harus selalu aku tuh jadinya kayak nggak pede gitu. Jangan gitu loh. Ya kan namanya koreksi boleh. Saya ingat gue cek 30 gitu. Terus? Itu gue cek harganya ya, Chelsea ya. Chelsea beli. Chelsea 35 kalau nggak salah atau 37. Madrid beli 37 juta. Iya. Tahun berapa? Berapa? 5 tahun 26. Anda sangat merasakan apa yang saya rasakan. Masa ingat gue nggak sampai 30 Harganya berapa? Harganya berapa? 30-an kan? Berapa? Nah, 35 juta. Udah dekat. Murah gitu. Gak, lain gue catat di kertas. Nah, itu tahun berapa? Iya memang, tapi 5 tahun yang lalu kan. Tapi Courtois. Ya. Iya sih. Onana itu ya, kita kan juga taunya baru kemarin nih. City lawan Inter Milan final. Baru kita tahu. Lu kok lihat highlightnya, blundernya juga banyak Pak. Itu loh. Pasti. Dia tuh saking pedenya, dia tuh kayaknya gini loh. Kiper yang sebetulnya lu kan kiper. Gue kan kiper. Pandangan lu dulu dari depan, jadi striker mundur. Stamina lama nggak kuat ke tengah, nggak kuat lagi ke back. Masih nggak kuat lagi ke kiper. Ya. Kalau Onana ini kayaknya dari dulu kiper, tapi dia tuh pengennya jadi gelandang kayaknya. Kayak pengennya jadi libero dia. Kalau Onana itu suka maju kan. Suka maju. Nah, itu loh. Memang kontrol bolanya bagus. Ya. Pede sekali. Pasti bagus sama De Gea. Gue yakin. Cuma makanya gue bilang, lu kenapa benci sama De Gea? Dia kan sering blunder. Kiper lain juga sering sebenarnya Pak. Bukan. Oh iya sama. Semua kiper pasti ada blunder. Pasti ada blunder. Soal De Gea. Ya, oke kita ke De Gea dulu baru ke Mon ya. De Gea itu gue bencinya itu bukan ke skillnya atau gimana. Gue cuma merasa pemain ini bawa apes. Itu nomor 2. Oke, pertamanya Jong lah. Ya, Jong kurang cocok buat MU. Yang pertama dia tuh nggak bisa mengomandorin belakang. Jiwa leadernya tuh kurang kelihatan di MU. Padahal penting itu untuk lu jadi penjaga gawang yang baik. Kurang gahar ya. Iya, kayak Manuel Neuer mungkin kalau lu ngomong refleks, ya mungkin refleks ya, mungkin De Gea nggak kalah loh, sama Neuer refleksnya. Tapi masalah karakter. Iya beda. Lu kalau Onana ganti Onana emang Onana ada leadership belum tentu juga Pak. Iya. tapi kan Ten Hag ini tahu apa yang dia mau dari Onana. Build dari belakang. Gue baru tahu Pak. Onana itu distribusinya bagus. 5 tahun udah mau Ten Hag ya? Di Ajax. Iya memang. Gue baru tahu loh. Bahkan Ajax ya ampun. Ngelepas ke Inter tuh gratis. Dia nggak perpanjang kontrak di Ajax, dia mau bebas. Dia merasa gue ini kiper, maksudnya
gue saatnya naik level. Kalau di Ajax terus ya gini-gini aja gitu loh. Beneran Ajax United, Pak. Ajax United. Pak, sampai kiper-kipernya Ajax dulu. Ya kalau Ten Hag-nya udah paham, ya itu salah satu faktor atau alasan yang mungkin paling masuk akal untuk kita terima. Iya. Ten Hag ngerti ini pemain, udah paham. ya kan? Ya. Oke, tapi kalau menilik kiper ya, kalau kita tarik ke belakang, kiper aku sudah Ernest. Kipernya MU itu susah untuk dapetin kiper yang bermental juara. Iya. Setelah Michael itu kiper menurutku luar biasa. Luar biasa. Leadershipnya dapet banget. Dia oke lah. Seperti kata Ernest, refleks semua kiper tuh seharusnya bagus. Iya. Kiper untuk masalah refleks ya. Tapi masalah leadership, masalah komen di belakang sama back, komunikasi sama backnya, itu nggak semua kiper tuh bisa punya klik lah. Kalau kita ngomong klik sama back, ya kan. De Gea sama Maguire kita lihat hancur, nggak cocok, ya kan. Tapi sama back lain mungkin cocok, sama Varane, sama Lisandro lebih better lah daripada Maguire. Tapi kalau secara leadership, De Gea itu jelek banget. Betul, setuju. Jelek, tapi secara refleks bagus. Ya. Schmeichel itu bagus di semua aspek kalau aku bilang. Setelah dia pindah, setelah dia keluar dari MU, itu kita susah sekali sih untuk cari kiper. Bartes lah, nggak karu-karuan Pak. Taibi, terus Roy Carroll lah, Bosnich sempat ya Bosnich. Nggak karu-karuan. Tim Howard sampai cari ke Amerika Tim Howard itu sebenarnya bagus. Cuman kurang dapat kesempatan lebih menurutku. Dia di Everton bagus, di timnas Amerika bagus. Mungkin di MU itu terlalu muda kalau aku bilang, dan datang dari Chicago Fire kalau nggak salah. Klub Amerika, datang ke IPL, tim terbesar Liga Inggris. Kaget lah menurutku. Itu waktu ditransfer mungkin umur 23 24, ya kan. Sekarang kita mengulangi lagi. Setelah dapat De Gea, seakan-akan kita mendapatkan kiper yang ya ini, the number one. Padahal Ferguson itu mendatangkan De Gea kalau nggak salah tahun 2000 berapa Ken? 2009 atau 2011 lupa gua. 11 ya. Berarti Ferguson itu cuma 2 tahun loh mengasuh De Gea. 2013 dia cabut. Apakah itu yang bisa dibilang Ferguson sudah tepat memilih De Gea? Kalau gue bilang enggak. Karena cuma 2 musim dan De Gea itu masih bau kencur Pak ketika datangkan dari Atletico. Tapi kan di bukunya dia cuma absen pas lawan anaknya sakit Nikah sakit ya? Lupa. Sama nonton Scott De Gea iya. Tapi 2 tahun itu nggak bisa dilihat. Tahu. Dia setelah 2 tahun dia pensiun. Ya memang tahun terakhirnya membawa MU juara. De Gea dapat 1 IPL. Itu doang. Setelah itu nggak ada Pak. Itu pun karena Van Persie nggak sih? Itu pun karena Van Persie 2013. Bukan karena De Gea. Itu karena Van Persie. Betul. Kontribusinya Rooney sama Van Persie lagi gila waktu itu. Iya kan. Terus sekarang kita PR lagi, ya kan. De Gea cabut. Sebenarnya gue setuju nggak setuju De Gea cabut? Setuju karena gue emang sependapat sama Ernest. Dia ini bukan kiper yang bisa komen di belakang, leadershipnya kurang. Tapi kalau lepas sekarang gue nggak setuju. Kita kan setuju musim depannya lagi. Sekarang cari yang penting-penting lah. Yang pesaingnya De Gea lah. Jangan kalau dia jelek main terus. Ini tiap match blunder main lagi. Main lagi. Kayak lu pinjem Butland, lu punya hitam nggak kepake buat apa gitu loh. Dia akhirnya merasa nyaman De Gea. Gue main jelek pun main terus kok. Nah, tapi sekarang kalau dilepas free juga. Sayang. Kita butuh 2. Gue udah bilang kita butuh 2 malah. Henderson udah ada, tapi dia nggak mau jadi kiper kedua ya? Dia nggak. Kayaknya nggak mau deh kalau kiper kedua. Tapi ya sekarang dia harus sadar kiper modern zaman sekarang kan harus bisa distribusi bola. Sedangkan kelemahannya dia itu distribusi bola. Dan dia bukan kiper yang suka ini loh kalau bola lambung ya. Duel sama striker lawan dia paling takut. Ini siapa De Gea? Dia selalu bertahan di gawangnya. Itu kan gue nggak suka. Neuer itu loh bagus. Ter Stegen dia berani adu. Gitu loh. Sekarang kalau kita ngomong kiper lagi, ini PR lagi. Kita harus cari satu kiper utama, cadangannya juga. Kalau Onana, William tadi bilang semua kiper tuh pasti blunder. Setuju. Tapi probabilitasnya Onana ini untuk melakukan blunder itu sangat besar, Pak. Serius? Duh, sekarang dia saking pedenya ya. Dia suka pegang bola, ya kan? Suka bawa bola kan? Suka bawa bola. Oke. Itu striker datang digocek, Pak. Sumpah. Digocek lu kalau lihat. Apalagi kalau udah tim-tim gede kayak DPL kan pasti ada ini ya. Press. Apa namanya? High press. Pelatihan tentang videografernya lah ya. Iya, Dilihat
Lu kalau press ke kiri setengah meter, lu langsung ke kanan. Onana pasti ini dikit nih bolanya nih. Ya, bahaya buat. Itu kayak apa ya? Gocekannya Onana tuh juga kayak hafalan. Ya kalau kita lihat highlightnya di YouTube, pasti yang bagus-bagus aja, yang lewat-lewat aja. Kalau klub-klub impian nonton, itu udah dihafalin. Udah dihafalin pasti. Udah dihafalin. Pasti dihafalin. Habis itu. Berapa game awal doang tawan ketipu. Onana itu ya, kalau feeling gue ya, kalau dapat Onana ya, 2 pertandingan awal bisa ada terjadi blunder. Sekali 2 kali terjadi. Tapi pertanyaan begini sekarang ya. Ini kan kelihatan jelas sudah. Kan maunya Ten Hag. Kontrak sudah di depan mata 200.000. Ten Hag bilang enggak. 150. Dia bukan kiper nomor 1, MU harus beli kiper lagi. De Gea nih. Ya. Oh, 200.000 udah setuju. De Gea kan bilang, oke. Ten Hag bilang ke manajemen kan, no. Rubah. 150. Bangke, Pak. Menurut lu tahu? Apa yang ada di pikiran Ten Hag? Ya, emang dia nggak suka. Kenapa kok dia kan jauh lebih pintar daripada kita nih pasti. Apalagi soal teknis sepak bola ya. Kenapa kok dia sampai berani berspekulasi? Dia kan udah tahu nih, mau wedding lagi, sakit hati nggak mau balik, Cok. Ini orang. Lu kalau digituin mau balik nggak? Nggak mau balik lah pasti. Pasti lah. Lu mau wedding pikiran belum nanti makanannya gimana, champagne-nya gimana, IO-nya bener apa enggak? Kena masalah klub. Gaji udah oke terus digituin lagi. Tapi kabar burungnya katanya si MU tuh suruh De Gea lu jangan kemana-mana dulu. Kita bisa ajuin semau-mau lu aja. Makanya kan anjing kan. Kita bisa ajuin lu kontrak ke depannya kalau kita nggak dapat kiper kan bangsat ya. Kalau itu benar lo ya. Tapi MU juga masih punya bargaining power yang kuat menurutku. Manajemennya bisa alasan. Ini ribet karena kena take over Pak sama Qatari. Makanya kita juga berani maju, susah maju juga gitu loh. Mungkin loh ya. Kalau gue jadi John Morto gue ngomong gitu ke De Gea. Tapi kan De Gea juga udah ditawarin klub Saudi ya, 250. Ya mending ambil Arab Pak, udah umur berapa dia? Tapi kalau sekarang kita lihat De Gea juga, kenapa kok klub Eropa nggak ada yang mau ambil dia? Gratis loh. Siapa yang sekarang? Sekarang posisinya dia free transfer loh. Bener-bener nggak ada ya? Nggak ada. Satu betul bahkan rumornya pun nggak ada loh. Iya. Nggak ada loh sama sekali. Offernya tuh dulu aja cuman swap sama Keylor Navas itu. Satu-satunya offer itu. Madrid itu yang kesalahan adminnya itu kan. Itu doang. Iya kenapa ya? Sampai sekarang nggak ada loh yang minat sama De Gea. Nggak mungkin lah. Berarti kan memang semua klub Eropa memandang De Gea ini bukan kiper modern. Udah nggak bisa main di era sekarang itu nggak bisa. Chelsea bisa ambil itu. Daripada Kepa aku mending. Daripada Kepa yang mending De Gea, Cuk. Saya nggak tahu. Kalau daripada Kepa lo ya. Kalau daripada Kepa lo. Onana tuh mengingatkan gua sama Bartes, Pak. Bartes tuh kiper yang mungkin modern, tapi dia kecepatan. Kecepatan. Tapi iya. Era 2000 suka maju. Iya, maju sampai setengah lapangan, Cok. Sampai setengah lapangan. Tapi postur lebih pendek, Bartes. Pendek, iya. Ini kan lebih gede, gempal gitu Onana ini. Onana tuh pegang rekor di Piala Dunia. Rekor dengan maju itu terjauh. 6 touch kiper di luar kotak penalti. Aduh. Makanya dipulangin sama Song, Rigobert Song. Bertengkar kan di timnas kan sama pelatihnya. Iya. Lu jangan terlalu maju. Enggak, ini style gua main kayak gini. Pulang. Enggak dipulangin, Cok. Waktu Piala Dunia kemarin. Yang ngajar dia main kayak gitu siapa? Erik Ten Hag. Yang ngajar dia main gitu Erik Ten Hag. Makanya dia ngotot nih, gua dari Ajax Inter gua harus ke Manchester United nih. Tapi masalahnya kan MU cuma mau keluar 43 juta ya. 43 juta pounds. Ya, sekarang Inter mau 55 kan? Ya, sekarang lu udah keluar 55 untuk Mason Mount. Kabarnya kita sisa 60. Tapi itu katanya untuk striker doang. Iya, striker itu kayaknya. Budgetnya kan 200. 45 itu untuk striker. Untuk striker doang. Untuk striker doang itu. Nah, gitu. Makanya sayang banget kalau untuk striker doang dihabisin semua ke Rasmus Højlund. Makanya, iya. Itu striker nggak pantas sih kalau. Loh, tapi kan MU pinter, nawalnya 35. Iya, nawalnya 35. Dia menurut dia valuasi dia ya segitu. Iya. Udah. Tapi kan nggak ketemu titik tengahnya. Iya, kalau Inter kelihatan nih. Lu lihat dari berita aja kelihatan nih. Maunya 50 ya. Inter mau lepas ini. Pokoknya sesuai cocok harga lepas lah. Kapan lagi dia jual kiper 50? Iya, dapat free lagi. Iya kan? Dapatnya free kan? Tapi kalau si Højlund kayaknya susah deh. Atalanta juga main tarik ulur. Dia juga mikir kalau gue develop Højlund setahun lagi, lihat aja striker harga berapa? Bisa 80 tuh. Yang paling masuk kalau dikasih panggung Gonzalo Ramos. Tapi 80 Gonzalo. 70-80. Release cost ya kan? Iya ya. Ya udah. Lebih segitu. Aku udah bilang dari awal. Paling dekat ambil Gonzalo Ramos. Harry Kane ke Munchen. Iya. Keterlaluan, Cok. Harry Kane juga anjing. Iya, kayak paling masuk akal untuk striker Gonzalo Ramos. Daripada Højlund loh, beneran deh. Ramos lah. Ya tuh si Højlund gua 40. Ramos nggak mau ya. Atalanta tuh mintanya 60, Cok. Ya kan speak dulu, Nas. Orang Atalanta juga nge-bluff, nggak mungkin dia mau jual 100. Dia lo aja berapa lo dilepas Atalanta dulu? 40. Mana mungkin Højlund dilepas 40?
Ya logika kan lah. Beda dulu kan. Oh, Atlanta beli 40. Jual ke MU. Iya, Diallo itu dulu. Oh, Diallo. Sama Diallo itu loh. Itu kan waktu itu MU lagi tolol dan beli Diallo itu kan detik-detik terakhir. Diallo sama Pellistri sama Cavani. Itu detik-detik terakhir MU udah enggak dapat siapa-siapa lagi nih. Datengin Cavani gratis, Pellistri sama siapa? Sama Diallo. Itu karena apa? Gak dapat Sancho. Sancho itu kita didramatisir sampai detik terakhir bursa transfer kita tetap gak dikasih sama Dortmund. Dortmund minta 100 titik. MU cuma nawar sampai 80 gak dikasih. Ya udah tunggu musim depannya baru dapat Sancho itu 73. Tapi kok banyak beli sama Diallo detik terakhir panik buying 40. Tapi kok gak belajar gitu loh. Nah sekarang kan udah belajar. Dari tiap bursa, lo enggak, makanya sekarang kan hitungannya kena mahal. Hitungannya ya kalau kita sebagai kacamata fans ya, nggak cuan tuh. Sisa semusim segitu loh. Ya. Nggak cuan. Onana juga nggak cuan hitungannya ya. Pembelian mahal. Terus kalau dia beli Højlund 60 lagi, waduh rugi triple bos. Kalau dibeli Højlund tuh 40 plus add-on lah mungkin gue bilang. 40 plus add-on. Orang dari 40 di reject udah. 40 plus kan nggak ada add-onnya. Ya add-onnya ya nggak tahu. Kan nggak ada add-onnya. Sekarang masalah lagi apa? Sorry. Tapi kalau gue sih lebih prefer Ramos sih daripada Højlund. Gonzalo Ramos. Sih. Oke, Gonzalo Ramos 2, Højlund 1. Enggak apa-apa. Ini taktik Ten Hag aja. Kayak ini Ten Hag tuh juga nggak goblok. Dikeluarin nih main-main yang aneh-aneh set. Begitu deket-deket Amrabat diambil. Murah. Amrabat, iya dari Fiorentina. Cuman berapa? 20 ya, 25 ya. Kayak gitu-gitu. Kita harus beli main kayak gitu. Janganlah mau digobloki klub-klub lain, Cok. Nah, makanya kalau kiper kita balik lagi ke kiper. Kan beritanya gencar. Gak ada pilihan lain. Ada banyak kalau gua kiper. Siapa? Lu. Bentar ya, aku cari dulu. Oblak kalau aku. Selain Onana, tapi juga mahal. Bislow-nya Feyenoord. Itu kan juga pelatih kelas B. Lu tahu gitu juga karena beritanya. Iya berita. Tapi pas gua lihat di Feyenoord kan dia musim lalu nomor 1 kan. Statistik ya, dia kan peringkat 1. Iya. Terus dia kebobolan yang termasuk yang paling dikit. Terus dia clean sheet 15 kali loh. Ya umur masih 22 ya kalau 25 ya? 25. Itu masih muda sekali lah. Ya udah gambling berarti. Iya, dilatih sama Ruud van Nistelrooy ya. Peringkat 1 ya. Eredivisie. Menarik Bang. Boleh juga nih kayak Bislow nih. Iya, kayak menarik juga nih. Harganya bisa sih sepertiganya Onana, Pak. Ya kurang lebih 20 lah. Iya. Ya 15-20 lah kalau Biljo. Kalau gua ambil kiper itu dari tim-tim yang kayak udah mau ada masalah krisis keuangan. Sevilla, lu tau beritanya Sevilla krisis keuangan? Iya, dia harus ngunasin 90 juta euro kalau nggak salah. Nah, ambil tuh Bruno dia dan Sevilla tuh terancam harus jual semua pemainnya loh. Direktur olahraganya Monchi itu udah pindah ke Aston Villa. Iya. Monchi ke Aston Villa. Dulu Roma itu ya? Roma, iya. Itu pinter loh itu direktur. Bono juga nggak ada yang ambil Bono. Ya, kalau Bono setuju, cuma Bono juga udah nggak ada kabar berita sekali. Siapa yang tertarik, siapa apa nggak? Ya karena Ten Hag nggak ngasih list nama Bono di pemain yang dia inginkan. Kalau aku bilang Amrabat tuh Ten Hag mau sih, kayaknya. Napas kuda gitu. Iya. Amrabat badak Pak. Karena memang kan kita perlu satu backup lagi untuk Casemiro. Satu kan sudah nih backupnya Eriksen atau mungkin jadi posisi utama menggantikan Eriksen. Cocok kalau Amrabat masuk dia bisa jadi backupnya Casemiro. Tinggal satu striker sama kiper udah selesai. Tapi itu bukan prioritas menurut gua. Amrabat. Ya itu plan sampai C lah mungkin. Menurut gua plan. Pokoknya dapat kiper dulu. Selanjutnya pasti kiper nih. Soalnya De Gea udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Ya. Kecuali dapat satu kiper plus De Gea ya, itu sih udah aman banget tuh. Ya paling nggak bisa gantian ya. Iya bisa gantian. Nah ini De Gea masih belum pasti ya, pasti nomor satu kiper dulu lah. Abis kiper pasti striker udah, karena ya musim lalu kekurangan kita striker Pak. PR paling utama itu ya. Striker. Kalau sebenarnya kiper ya, MU itu butuh kiper yang berkarakter. Emi Martinez tuh karakternya paling cocok. Paling cocok Pak, itu sangat berkarakter sekali. Skillnya dapat. Itu kalau kipernya MU gue sangat setuju. Mentalnya ada. Betul, masalahnya Aston Villa itu nggak mungkin jual. Nggak mungkin. Ya kan? Aston Villa tuh juga pinter sekarang. Dia ambil juga bagus. Bagus. Iya. Dia ambil pelatihnya Unai Emery. Ya kan, maksudnya niat gitu loh. Direktur footballnya dia ambil Monchi. Dia baru datengin siapa ya Aston Villa ya? Itu kan siapa? Inggris ya. Paul Torres. Iya. Satu lagi sebelumnya itu. Siapa? Lupa. Sebelumnya Paul Torres siapa ya? Lupa. Aston Villa. Aston Villa itu ternyata pemiliknya tuh loh, New York Knicks. Oh ya? Yang ownernya yang punya New York Knicks. Bilioner dari Egypt, Mesir. Oke. Dia mengarah ke semua klub lah yang diakuisisi sama owner-owner dari Arab lah, dari mana, dari Mesir. Itu mengarahnya lebih baik karena mereka benar-benar passionnya di bola, ya kan? Itu uang kecil lah bagi mereka. Seperti yang kita bahas dulu kan. Bagi mereka itu
uang hobi Pak. Mereka mau berprestasi gitu loh. Iya. Tapi kalau lu bilang Emiliano Martinez itu nama yang sebenarnya kalau kita karakter oke lah, setuju lah ya, suka lah ya. Tapi itu nama yang nggak pernah disebutin Ten Hag kan. Nah makanya khawatir ini, apalagi kan udah jadi apa ya berita yang pasti ya kalau Fabrizio Romano ngomong pemain A itu memang hampir pasti ya benar gitu ya. Diincer lah ya. Yang bikin gua takut ini ya. Strikernya tuh kok Hojun terus ya. Gak seru. Kalau kiper Onana aku masih oke lah ya. Oke lah, Ten Hag udah kenal 5 tahun bareng di Ajax. Oke, gue percaya lah. Case close. Tapi kalau striker ini bahaya, Cok. Kita perlu soalnya. Striker yang paling masuk akal udah Ramos dah. Gonzalo Ramos. Udah dikasih lampu hijau juga sama Benfica. Bruno Mars. Serius. Lupa dia cetekin ya. Aduh. Udah Fernandes anjing. Sorry. Bruno Mars anjing. Ya Bruno Fernandes sudah diwawancara. Dia bilang ya kalau Gonzalo Ramos ini satu striker yang inilah, yang potensinya bagus lah. Umur 22 ya? Nah, kurang lebih ya. Eriksen juga diwawancara seperti itu. Kalau gua ambil Højlund, tapi nggak tahu. Iya, tapi nggak tahu apakah MU ngincar atau tidak gitu loh. Dia ini striker yang berprospek ya. Semua striker sekarang berprospek dong. Gonzalo Ramos bukan dong. Saya pikir gue. Gak apa-apa. Ini kan ada perbedaan opini lah ya. It's okay, gak apa-apa. Nah, cuman kalau gue yakin no. Kayak Højlund. Tapi Højlund maksimal berapa? 60 masih? Enggak, 40 kan. Lu sekarang Gonzalo Ramos. Release clause-nya sudah jelas 80 juta, 70, 80. Ya masih itu. Sekarang striker zaman sekarang. Ya lu mau nego berapa? Ya 65. Ayo, menurut lu Gonzalo Ramos 60? Gak terlalu jauh. Gak mau kan? Benfica, gak mau lepas. Benfica tuh sangat pintar menjual pemain. Iya, gak mau kalau Benfica. Tai lah, Cok. Darwin Núñez aja cepet kok. Makanya Benfica release clause, tebus, take it or leave it. Mereka tuh pintar, Cok. Makanya MU tuh harusnya kayak gitu. Dia tuh tahu nanti nih ya, kayak Højlund ini ya, udah jelas nih beritanya udah gembor-gembor di seluruh dunia ini diincar MU. Nggak jadi pun ya, dikasih panggung musim depan. Manajemen koordinasi ke pelatih, lu mau tahu lu buat si Højlund ini jadi striker utama salah satu top scorer Serie A. Bam. 100. Bisnis men, otaknya main. Striker Atalanta sekarang apa sih? Dufan Zapata bukan? Masa Zapata di Højlund tuh cuman striker cadangannya Atalanta. Yang utamanya kalau nggak salah Dufan Zapata. Kalau nggak salah, kalau Zapata tuh dulu atau Zapata, Inter ya? Atau Zapata udah pindah ya? Lupa gua. Pokoknya Højlund tuh cadangannya striker utama di Atalanta musim ini ya, musim kemarin ini loh. Ya mungkin benar kata lu, musim depan dikasih panggung. Kalau umpama dia nggak pindah loh ya. Iya. Supaya gitu. Harganya langsung di boom. Ya berarti kalau itu siapa, Cuk? Ini nggak ada lagi. Kalau aku dari awal kalau gue striker ya, kalau memang harganya lagi gila-gilaan semua. Albert Broad Jalan. Saudaranya Haaland. Loh, cari yang kayak gitu-gitu. Adama Bojang, gitu-gitu loh. Belum lihat. Give Orban, gitu-gitu loh. Cari yang dari Afrika gitu loh. Nggak tahu. Yang harganya cuma 15, 20, 25 gitu-gitu loh. Udah, sekarang tanda kita tahu suka pemain muda yang gak terkenal, dia bisa poles. Ya memang kita tahu itu di Ajax, beda sama di MU sekarang. Tapi ya, lu sekarang kalau beli pemain yang media mainstream kayak Gonzalo Ramos, Højlund 60, 80 ya, mau gimana lagi, Cok? MU, lu megang MU sekarang, Pak. Beda Pak sama megang Ajax. Mehdi Taremi muncul. Mehdi Taremi 20 juta dari Porto. 30 tahun. Ya 30 tahun tapi itu solusi jangka pendek. Vlahovic kayaknya ke Arsenal malah yang ngincar. Jangan itu jelek yuk, percaya gue. Dia dari pertama nggak suka. Sampah Vlahovic itu, cuman bagus free kicknya aja. Gue tuh dari dulu udah ngomong sama Ernest, Vlahovic itu boleh. Enggak, trust me. Juve itu lagi krisis. Bodoh amat jelek gitu, Cok. Kalau nggak krisis, kok ngambil Rabiot aja daripada Vlahovic. Rabiotnya udah tanda tangan kontrak baru. Gua berharap itu Rabiot. Bagus itu, Cok. Kalau Rabiot bisa paling enggak, iya dia bisa main di 8, bisa di 6. Iya. Bagus Rabiot. Nah, sekarang kita geser ke nomor 6. Casemiro juga perlu itu. Iya, udah berapa? Sekarang kita berandai-andai lah. Katakanlah separuh budget dari MU ini sudah kepake untuk Mount. Sisa 60. Katakan yang 60 itu hanya untuk striker, itu bukan. Okay. Bener-bener sisa 60. Sisa cuma 60. Itu di luar Onana.
Di luar Onana dong. Ya ambil Onana, mau gimana lagi kalau De Gea enggak anu. Itu apa namanya? Pemain tengah. Ya enggak jual Casemiro. Ya enggak jual McFred. Emang lu jual juga ada yang mau. Paling cuma Fred dan Fulham kan. Fulham pinter. Setuju aku. Kalau aku jadi Fulham, Fred dijual 20 juta. Enggak mau. Tawar dikit lah, 18 tak ambil lah. Iya. Lu enggak dapet lah kualitas kayak gitu dengan harga di bawah 20. Di luar penjualan pemain, sisa 60. Ayo, strategi lu gimana? Oke, di luar striker ya. Iya. Ya pilihannya antara aku ambil kiper dulu deh. Kita lihat MU kalau lebih penting mau fokus kemana nih? The kiper Pak, kalau di luar striker kan bisa naikin Henderson. Salah satu opsi. Ya. Salah satu opsi. Kalau dia nggak beli Onana, tapi kayaknya dia pasti beli Onana sih. Kalau dia beli Onana ya berarti tinggal satu striker. 60 juta. Kalau dia nggak beli Onana, dia beli satu gelandang, kayak Amrabat 20 juta, sisa 40, mungkin dibeliin kiper yang ini, yang dari Feyenoord itu mungkin. Biljo itu. Setuju. Itu salah satu opsi. Cuman kalau dia beli Onana, udah. Habis Pak. Tinggal tunggu jual pemain, ya kan? Dimana menurut gua kalau jual pemain, yang paling mudah jual tuh Dean Henderson. 25 ya. McTominay itu termasuk gampang loh jualnya. Sebenarnya home ground nih. Home ground. Kedua McTominay itu umur berapa sekarang? Peminatnya banyak. Umurnya tuh loh 27 28 ya kalau nggak salah. McTominay. Udah usia mateng. Dia tuh usia mateng dan harus main Pak. Iya. Gak mungkin dia mau cadangan terus. Ya kan dia MU udah jelas yang main Casemiro. Iya pasti. Dia gak mungkin main utama gitu loh. Ya pasti lebih mudah dijual lah. Iya. Kalau menurut gua. Terus Martial mungkin ke Arab. Nggak tahu ya, nggak ada berita juga. Martial Maguire tuh susah karena mereka gajinya tinggi. Nah, 200 something. Iya. Ya kan? Itu yang klub-klub agak susah nebusnya. Iya. Mungkin duitnya mudah, tapi kalau gajinya turun mau nggak? Ya termasuk gitu DG ya. DG juga gua rasa banyak yang nggak mau gara-gara itu gaji terlalu tinggi. Tapi kan DG mau 200. Ya masuk tinggi kan buat kiper. Tinggi itu. 200 buat kiper tinggi loh. Iya. Yang tolol untuk kasih gaji. Dikit-dikit 200. Mason Mount katanya 200 plus 50 kan? Plus 50 apa bonus? Plus 50 itu bonusnya. Kalau dia cetak 10 assist itu. Kalau perform sih nggak masalah. Iya. Kalau gua ya itu kiper ngerampok Sevilla yang lagi kena krisis. Bono mungkin bisa dapat 20. Nggak mungkin kayak Bono. Ya ini kan opini. Terus kalau defender, gua udah bilang Southampton. Rampok dari tim-tim yang degradasi ini loh. Mohamed Salisu gitu-gitu loh. Itu bagus Pak Salisu itu. Terus untuk pemain tengah lu ambil ini satu pemain ya yang mungkin ini Liverpool ini lihat podcastnya kita loh. Apa? Szoboszlai. Kita sebut Szoboszlai yang sering iya. Bangsat Cok. Dia ambil Cok. Ini mungkin ini mungkin satu nama lagi menurut gua pemainnya Monaco. Yusufa siapa ya? Yusufa Fofana itu punyanya Monaco. Kayaknya pernah denger deh. Kontraknya itu sisa setahun, musim depan habis. Itu kayak gitu pasti dijual sama Monaco. Nah, itu posisi apa? Bagus tuh Yusufa Fofana. Usianya 24-25 kurang lebih. Bagus itu. Ya. Sekarang kita mau dapetin siapa? Atau itu Sangarenya PSV. Bagus itu. Itu mainnya agak kayak Yaya Toure. Kudus juga nggak ada berita sama sekali ya. Kudus nggak ada berita. Menurut gua bakal ke Brighton kalau bener katanya Mario. Udah di Brighton. Pinter, Jok. Brighton jual KC 80, dia ambil Kudus lagi misalnya 40 atau 50. Tapi dia kenapa jual Alistair 30 ya? Rilis cost-nya itu. Rilis cost-nya cuma 35. Pinternya Liverpool itu berarti. Pinter Liverpool, Cuk. Dia tuh harganya di up sama media mainstream kan. McAllister juara dunia bla 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 80, 60, 70. Ternyata ditelisik sama Liverpool, rilis cost-nya cuma 35 ya. Udah gua tebus. Menurut lu bagus mana? Mount atau McAllister? McAllister kalau gua. Kalau gua lebih suka gaya mainnya McAllister. Ya. Setelah melihat beberapa highlight-nya ya. Ini by highlight ya. Gua enggak pernah lihat langsung Mount soalnya enggak pernah nonton Chelsea juga. Pribadi gue suka McAllister, tapi nggak tahu kalau lebih lincah lah. Mon itu enggak, Mon lincah Pak. Cepat. Makanya Mon lebih lincah. Mon lebih lincah ya. McAllister lincah. Anjing lu. Kan tapi kayak Tenar udah mentok sama Mon ya. Kayak demen banget dia dari dulu katanya. Dari dulu demen banget dia sama Mon. CLBK nih. Iya, CLBK. McAllister tuh lebih flamboyan. Nah, Onana tuh kiper yang flamboyan sekali. Terima bola, pede banget, digocek sana sini, didribble dikit. Tapi gue pengen sih lihat MU
punya kiper seperti itu. Punya kiper kayak Onana. Iya, gue pengen lihat sih. Berkarakter. Auranya tuh beda gitu loh. Onana tuh kita lihat kayak, wih ini spesial di main ini. PD. Soalnya jujur kemarin pas musim lalu kalau lihat De Gea, dia kalau di press belagapan panik, ya. Panik, passingnya juga nggak jelas kemana. Pucat. Iya. Makanya kita yang penasaran sih kalau kiper ya bener-bener kiper modern tuh mainnya kayak gimana jadinya. Lu lihat kayak Ederson lah, emang bagus dia refleksnya. Nggak bagus Ederson itu. Nggak bagus. Tapi distribusi bolanya iya, bagus, Pak. distribusinya. Makanya kan sekarang lebih ke arah fokusnya itu bukan untuk refleks aja. Menyelamatkan gawang. tapi lebih ke arah build up itu. Iya betul. Ya, di belakang. Betul. Ya. Oke, sekarang topik terakhir. Oh, sorry. Gelandang itu penting menurutku. Kenapa Liverpool tuh beli 2 gelandang sekaligus? McAllister nomor 8, Kan si Szoboszlai nomor 10. Jual banyak main juga Liverpool. Enggak ada tengahnya cuma siapa dijual? Milner kan out. Milner off ya. Itu kan udah tua. Milner. Terus habis itu Siapa lagi? Keita. Keita juga free ya. Siapa lagi? Yang satu lagi tuh Carvalho. Loan. Carvalho loan, iya. Terus Chamberlain juga udah out ya? Udah out ya? Oh ya. Dan masih mau nambah satu lagi loh, Lavia. Ya kan? Karena sekarang lini tengah itu penting banget, Pak. Sekarang yang ngeling dari belakang ke depan kan lini tengah harus baru gitu loh. Harus harus mobile semua. Lu kalau ngandelin Casemiro terus. Iya, mati, Pak. Mati, Pak. Tapi ingat omongan Tenda dari musim lalu. Dia bilang apa? Dia punya beberapa inceran, tapi dia nggak mau keburu asal ambil kan. Iya. Dia mau cari yang tepat. Bisa jadi Ten Hag nunggu De Jong sampai tahun depan ya bisa jadi. Siapa tahu, Cok. Ya, bisa jadi. Karena kelihatan pembeliannya kan nggak asal dia. Iya, Dia nggak mau asal jor-joran. Dari musim pertamanya dia, Pak. Nah, so far ya, dan terbukti kan tepat semua ya. Tepat semua kecuali Gak ada yang fail gitu loh. Weghorst ya. Itu kan belum lah. Tapi lumayan. Itu mau gimana lagi, Cok? Tapi lumayan. Dan ada rumornya Sabitzer mau dibalikin loh. Maksudnya mau diambil balik. Sama MU? Entah loan atau rumornya. Bukan di permanen. Iya kalau loan lagi. Boleh. Kalau loan lagi gue setuju. Boleh, gue setuju banget gue. Iya. Daripada beli, mendingan loan lagi. It's a good backup player. Tunggu Qatari masuk kan. Ya untuk sementara ya Sabitzer Iya, oke banget sih. Oke iya. banget buat lapisin Casemiro itu. Untuk semusim ini ya. Mantep itu udah. Oke, sekarang kita ke pembahasan topik terakhir ya. Nah, kita tadi kan sudah bahas pemain siapa yang mau diincar nih. Ini sekarang tentang daftar main MU yang dijual, ya. Karena ada berapa list tuh, Harry Maguire, Sancho, Martial, bla 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 bla. Tapi kenyataannya hampir ya susah ya. Paling beberapa aja yang mau. Fred, McTom, ya kan susah jual semua. Kalau kita berandai-andai, satu pemain yang lu bilang, ini pertahanin deh. Kasih kesempatan semusim lagi. Menurut lu siapa tahu? Lu dulu deh, Baru Hendra. Dengan kondisi sejauh ini ya. Sancho sih kalau gue sih. Walaupun gue sebenarnya kesal banget sama dia coba. Sancho, winger ya. Padahal Garnacho sudah dikasih nomor 7 loh ini. Pasti ya. Story-nya dia udah gitu. Iya, Cok, story-nya dia udah nomor 7. Kayak sekali dia kalau enggak pasti, Cok. Ya udah. Serah sih, dia mainnya masih angin-anginan, Pak. Enggak, belum inti lah, tuh orang belum inti lah. Belum, backup. Iya. Tapi ya MU kan butuh, sejauh ini kan belum dapat striker kan. Ya kalau menurut gue ya Sancho jangan dilepas dulu, Pak. Sampai belum dapat penggantinya. Jadi Sancho padahal Sancho ini dari semua list ini satu-satunya pemain yang harganya paling tinggi loh. Iya. Lu tetap bilang jangan dulu ya. Ya kalau emang nggak dapat penggantinya ya, Sancho sih. Kayaknya nggak ada yang nawar. Gak ada yang nawar lah Sancho. Dortmund doang mau loan, tapi ditolak. Iya, kalau harganya dihargain 40, 50, 55 ya. Iya. Ya, kayaknya nggak ada deh yang nawar. Ya makanya. Sancho. Gue juga Sancho sama. Sancho karena apa ya? Kalau lihat, lu tahu nggak peraturan offset yang baru? Tahu. Nah, itu kayaknya striker kita bakal nyetak gol. Ini kayaknya ya pertandingan ke depan ya. Ini bakal banjir gol, Pak. Kalau aturannya seperti itu loh ya. Iya. Lu kena offset kaki aja nggak apa-apa lu. Iya. Lu harus seluruh badan lu lewat baru itu offset. Iya betul. Iya, itu tahu. menguntungkan striker kita loh yang cepat. Ya, striker lawan juga. Rumahnya udah banjir gol. Haaland 100 gol. Udah begitu aja dia 50 gol anjing. Apalagi kenapa? Ini tai lah. Udah makanya setuju. Kita percaya Ten Hag aja. Udah nyantai-nyantai aja, organik aja. Loh, makanya aku bilang ini bakal banjir gol gitu loh sepak bola kedepannya kalau aturan ini berlaku. Bakal banjir gol, Cok. Iya. Ya, tapi kan pemain depan kita cepet-cepet Pak Anthony, Rashford, Sancho lumayan lah. Itu resmi. Kayaknya lagi diuji coba ke Liga Italia sama Liga apa gitu, Swedia kalau nggak salah. Itu usul dari Arsene Wenger, the professor. Dia ketua UEFA ya kalau nggak salah, ketua UEFA apa gitu. Padahal sebenarnya kayak peraturan sekarang nggak ada masalah mas. Kayak konyol aja sih. Lu beda sejentik doang offset, Pak.
gitu loh. Lu cuman kena sejentik aja offset itu kan konyol Pak. Padahal ya sepak bola itu kan seharusnya semua badan ya, gitu loh. Jadi Arsene Wenger berpikiran mungkin yang lebih baik kita kasih peraturan baru, seluruh badan lebih dari back itu beroffset. Sebenarnya logikanya sama seperti bola melewati garis gawang. Logikanya ya. Seluruhnya baru dianggap gol. Logikanya sih sebenarnya make sense lah. Iya. Itu. Kalau agak konyol aja lu kalau sejentik doang kena offset itu. Iya. Cok, gimana bisa diterima Cok kayak gitu Cok? Iya. Messi kalau kena peraturan kayak gini dari dulu Ronaldo. Berapa ratus gol mereka cetak itu. Iya. Eropa lagi. Gara-gara aturan baru Ronaldo. Cocok gue balik Cok ke Eropa. Bangsat. Iya. Kalau gue mungkin Sancho kalau aku jual lah. Aku mungkin Fred lah ya. Fred ya gue antara Sancho. Ya sama. Sancho sama Fred. Soalnya tengah kalau lu jual Fred susah Cok, lu mau ngandelin cadangannya siapa Cok? Kita baru datengin Mon doang. Kondisi sekarang nggak tahu kalau besok tiba-tiba here we go. Ya misalnya contoh ada Amrabat datang, kan masih ada Eriksen, Mount, let's say Amrabat, Casemiro, McTom misalnya ya. Iya. Terus misalnya kalau Sabitzer beneran di loan lagi ya. Ya mungkin itu oke. Fred keluar oke, ya kan. Tapi kalau enggak, menurutku Fred cukup penting sih. Backup player. Iya, backup player penting. Fred itu backup player yang oke, menurut gua. Daripada lu harapin Sancho ya. Kalau ada yang mau tebus, kita dapat fresh money, kita bisa tuker ke 2-3 pemain. Ya why not, man? Ya why not? Masalahnya sekarang enggak ada yang nawar sama sekali. Nah, masalahnya kan enggak ada yang nawar. Terlalu divaluasi tinggi sama MU 50. Ya. Apa lagi? Berita Greenwood dilirik sama Jose Mourinho. Apa? Roma. Tapi AC Milan sama Inter juga ini loh. Memang harus loan. Iya. Kurus banget ya sih? Lu lihat enggak? Foto terakhirnya. Ya, hancur banget ototnya habis Pak. Habis Cok. Pasti ototnya habis Pak. Berarti dia nggak jaga kondisi ya? Dia merasa talent aja cukup gitu loh. Dia nggak jaga fisik. Mana bisa jaga kondisi di penjara Cok? Loh dia kan tahanan kota, bukan di penjara. Tapi paling cengli sih emang loan dulu udah. Jose Mourinho di Roma atau enggak AC Milan, kalau nggak Inter Milan ya lumayan lah kompetitif lah. Buat balikin fitnessnya lagi ya. Lumayan. Ben, pertanyaan terakhir nih dari gua personal ya. Ini Qatar ini kapan sih, Cuk? Nah, itu. Capek gua. Lu kan ini kan ini kan paling cepat. Tahu gua sumpah. Enggak ada beritanya, sumpah enggak ada beritanya. Jadi menurut lu jadi enggak sih? Senyap, Cuk. Senyap bener. Gua enggak tahu, Cuk. Lu bangsatnya Glazer ya tinggal lu bilang oke, gue jual atau nggak jadi gue jual gitu doang lo. Iya kan? Nggak ada kejelasan sampai sekarang kan membuat semua fans satu dunia kan digantung kan. Tapi benar. Udah budget diminimin. Katanya bener nggak? Katanya Glazer ini kan kayak family bisnis ya. Berapa let's say 6 bersaudara lah ya. Ini ada yang belum setuju katanya. Nah iya katanya ada pertikaian internal katanya. Ada yang setuju dijual, ada yang nggak setuju. Ya yang nggak setuju ini yang bangsat. Yang menghambat pengakuisisian itu gara-gara yang nggak setuju. Kalau nggak setuju, jangan keluar-keluar anjing. Tapi dia mintanya kan, dia minta 7 emang. Apa? Dia minta 7 kan? 7 billion. Iya kan? Dulu mintanya 5 billion udah disanggupin nggak mau. Minta 6. Kayak 7 dari awal ya? Dulu 5,5. Dulu ngomongnya 5,5. Sekarang udah disanggupin sampai 6 tetep aja minta 7. Besok-besok disanggupin 7 mintanya 8. Anjing ini. Memang tai lah. Iya kan? Karena anjing. Aduh, udahlah ya. Cukup seru pembahasan hari ini. Guys, minggu depan siapa nih yang here we go ini? Apakah Onana atau Onan? Itu gak dijawab dia. Onana atau Amrabat atau Oilun? Ramos kayaknya kecil kemungkinannya ya. Menurut kalian siapa nih? Another here we go signing from Manchester United. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Thank you subscribe-nya 1 minggu ini cukup naik signifikan ya 20. Thank you. 20 itu jadi boost tersendiri buat kita. Ya. Kita jadi semangat ya. Yang terakhir salam dari Koko Bruno Mars ya. Gila keren. Tadi omongan pertamanya apa tadi ya? Bruno setuju kok. Udah dapat bahas Gonzalo Ramos. Udah dapat lampu hijau dari Bruno. Aduh. Sorry guys. Itulah Koko William. Satu-satunya orang yang menganggap back terbaik kita adalah Grantik. Oke guys. Thank you for watching. Semoga enjoy dengan pembahasan kita pada hari ini. We born red, we dare Manchester always right. Red. Bye. Bisa Bruno Mars cuy.